Hari ini Kakak Nia dan Kakak Gera akan menceritakan firman Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Yuk adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami di sepanjang ibadah tadi. Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami siap untuk mendengarkan cerita firman yang akan disampaikan oleh Kakak Nia dan Kakak Gera. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 56. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ayat 57, tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Lukas 22 ayat 58. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka, tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Ayat 59. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Lukas 22 ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelumnya Kakak Nia mau nanya nih, siapa di antara adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia yang pernah berbohong? Dan bohong apakah itu? Aku Kak, aku pernah bohong sama mama. Waktu itu aku lagi sakit tenggorokan. Pesan mama, aku gak boleh minum es ataupun jajan yang manis-manis. Tapi aku tetap bandel. Aku tetap minum es. Aku tidak kasih tahu kepada mama.
karena aku minum es, aku jadi lama sembuh deh. Saya pernah bohong, Kak. Waktu saya ujian di sekolah, saya harusnya kerjain sendiri. Tapi aku jadi tanya-tanya mama karena ada soal yang nggak tahu, Kak. Hari ini kakak mau menceritakan tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang pernah berbohong adik-adik. Siapakah itu? Ada yang tahu? Yuk sebelumnya mari kita simak video berikut ini. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah lihat kan video tadi? Siapa nama muridnya? Ya, betul. Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus adik-adik. Nah, dia adalah murid yang juru bicara dari murid-murid Yesus lainnya. Dia juga adalah murid yang berani membela Tuhan Yesus. Pada perjamuan malam, Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus. Sampai suatu ketika adik-adik, ketika Yesus ditangkap dan digiring ke imam besar, Petrus hanya melihat dan mengikut Yesus dari jauh. Dan ketika Petrus diperhadapkan oleh orang-orang banyak dan ditanya siapa Petrus, ia malah berbohong 3 kali. Dan dia mengatakan bahwa ia bukan salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dan sedihnya lagi adik-adik, Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada yang seperti Petrus nggak? Semoga tidak ada ya adik-adik. Nah dari cerita hari ini kita belajar bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kita tetap harus jujur dan tidak boleh berbohong ya adik-adik. Nah adik-adik pernah tidak berbohong? Berbohong sama mama, sama papa, sama adik, kakak, abang, atau sama mbak di rumah, sama opung, atau sama teman-teman. Ingat ya adik-adik, berbohong itu tidak boleh. Tidak baik, walaupun terkadang ada yang bilang, kan bohong demi kebaikan. Itu tidak ada ya adik-adik, karena berbohong adalah salah satu sikap melanggar firman Tuhan, dan Tuhan tidak suka anak yang berbohong. Dari cerita ini juga adik-adik,
Kita diajarkan untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, karena ketika adik-adik mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan, adik-adik tidak pernah menyangkal Tuhan. Walaupun adik-adik atau kita semua sering sekali melakukan kesalahan, sering sekali menyakiti hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita adik-adik, sama seperti Petrus. Walaupun Petrus menyangkal Yesus, pada akhirnya Tuhan Yesus tetap menganggap Petrus sebagai muridnya. Jadi, mau menjadi anak yang selalu berlaku jujur? Yuk adik-adik kita sama-sama belajar, karena kejujuran adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam hidup orang beriman. Dan untuk menjadi pribadi yang jujur adik-adik, kita butuh tuntunan Tuhan dan harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan apa ya adik-adik? Tentunya dengan berdoa, membaca firman Tuhan, agar kita semakin jadi pribadi yang taat, setia, dan hidup benar. Dan yang terutama, seperti cerita firman Tuhan hari ini, kita tidak berbohong, tapi harus mengatakan kebenaran. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita menyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang telah dibawakan oleh kakak guru kami. Ajar kami ya Tuhan menjadi pelaku firman. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh hidup benar, tidak berbohong, mengatakan kejujuran ataupun kebenaran dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Berkat